Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini berjumpa lagi dengan Ustadz Aziz. Dan tidak bosan ya dengan Ustadz Aziz ya. Dan Ustadz Aziz ingin melanjutkan pembelajaran PAI bab 13, yaitu tentang kisah keteladanan para nabi. Nabi yang mana sih yang dimaksud dalam buku ini? Nabi yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan yang terakhir apa ayo anak-anak? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Yuk kita baca bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul, yaitu untuk mengajak kaumnya untuk beribadah dan berperilaku mulia. Di antara nabi-nabi yang tadi sebutkan tadi, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran yang mulia. Berikut video yang Ustadz akan berikan kepada kalian, yaitu video Nabi Adam. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" "Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Allah berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, "Ya Robbi,
berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya, kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat. Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. Dia juga berkata, akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian, setan adalah musuh kalian? Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya.
Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Dan selanjutnya adalah video Nabi Idris. Nah, berikut video yang saya akan berikan kepada kalian. Check it out. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah, Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak
pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana anak-anak? Video Nabi Idrisnya tadi sudah pahamkah? Alhamdulillah. Dan Ustaz ingin menjelaskan dari keteladanan Nabi Adam dan Nabi Idris. Keteladanan Nabi Adam itu yaitu adalah ketika kita melakukan dosa, kita harus cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keteladanan Nabi Adam. Dan keteladanan Nabi Idris yaitu adalah Nabi Idris ini yang kita tiru keteladanannya yaitu kepandaiannya dan kesabarannya membimbing umat menuju ke jalan yang baik dan benar. Itu keteladanannya. Ya. Baik anak-anak, sekian ya dari Ustadz ya penjelasan hari ini. Sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.